Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping kita sekarang ada satu buah casing yang baru launching nih dari Montec ya. Ini adalah Montec X5M, sebuah casing micro ATX teman-teman, berwarna putih. Dia ada warna hitamnya. Terus versi ATX juga ada teman-teman, namanya X5 doang. Jadi kalau kalian nyari ATX, carinya Montec X5. Kalau micro ATX X5M teman-teman ya. Dan ini casing micro ATX-nya aja dia udah support water cooling 360 teman-teman. Kalau gua baca di websitenya, dia tuh ada 6 keterangan di sini. Ada carbon fiber print yang dimana ini ada di area bawah. Terus ada 25 lighting mode, pre-installed 4 fan. Harusnya ini 4 fan-nya ARGB teman-teman. Terus ada support RX 5000 series ya. Itu harusnya udah pasti iya teman-teman ya. Sampai VGA panjang-panjang juga di sini bisa teman-teman. Terus dia micro ATX untuk yang ini. Kalau yang ATX ya yang besar teman-teman, yang X5 doang. Sama di sini ada porosity 35% ya. Dan kita nggak usah lama-lama teman-teman, kita akan lihat lebih dekat aja ke casing ini karena gue pribadi belum tahu nih cara bukanya gimana dan kawan-kawannya gimana ya. Kalau gue lihat sih ini bahannya benar-benar kokoh banget ya. Kita lihat lebih dekat aja ke casing ini ya. Nah guys, bentukan casingnya seperti ini ya. Dia tuh depannya mesh ya. Jadi untuk sirkulasi ini udah pasti aman banget ya. Masuk di depan, keluar di belakang dan di atas teman-teman. Nah, terus ini ada fiber karbonnya di sini teman-teman ya, di bagian bawah. Oke, kalau kita lihat ke atas, ini ada buat dust filter. Sama untuk pertombol-tombolan duniawinya ini ada power, ada reset audio jack, USB 2, USB 3, sama Type C ya. Kita sudah dapat Type C di casing ini. Buat ngebuka-buka casing ini ternyata gampang teman-teman. Di bagian sini tuh ada semacam seperti pengait yang kita tinggal tarik ke arah depan guys, nggak begini. Nah, terus diangkat guys. Jadi ini gampang ya. Dan untuk tempered glassnya ini cukup tebal teman-teman. Iya, gue sampai saat video ini bikin gue masih belum tahu sih ini harganya berapa ya. Oke, nah ini kalau dilihat dia sudah dapat 4 fan ya, ARGB depan 3, belakang 1. Jadi kalian kalau rakit di casing ini beli water cooling 360 di atas teman-teman ya. Terus di bagian bawah ini kita bisa masang 2 fan kali 120 ya. Untuk motherboard ini micro ATX teman-teman yang 4 slot RAM atau 8 baut ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baut. Oke, terus bagian sini kita bisa masang 2 biji SSD SATA teman-teman. Kita muter ke bagian belakang ya. Nah, bagian belakang seperti ini ya teman-teman ya. Bolong-bolong, mesh. Untuk bagian slot PCI-nya ada 5 ya. Dan ini sistemnya yang dilepas pasang, jadi bukan yang sekali potong teman-teman. Power supply dia ukuran ATX. Kita sekarang ke side panel ya. Untuk ngebuka side panel ini masih seperti ngebuka side panel pada umumnya ya. Tinggal dipelintir aja ke kiri, diputar ke kiri, terus ditarik. Nah, oke. Dan ini tebal untuk side panelnya. Nah, kita lihat ke area belakang teman-teman. Di sini kalau gue lihat untuk jalur kabel manajemen ini lega ya. 1 jempol gue masuk sini, masuk. Ini rakit di casing ini udah pasti enak banget teman-teman. Oke, kita di sini sudah dapat velcro ya. Jadi kabel-kabel bisa lebih rapi teman-teman. Kita lihat ke bawah dulu deh. Nah, ini ada manual beserta baut-bautnya ya. Oke. Kalau misalnya kalian penasaran, ini apa aja sih casingnya, fiturnya apa aja, kalian bisa baca manualnya teman-teman. Semua udah lengkap ada di sini ya. X5M. Oh, ini cara bukanya gimana, spesifikasinya ini apa aja, support maksimal Mobo apa, VGA apa. Udah ada semuanya di sini ya.
fan support, radiator support, ya GPU maksimal 405, cooler tinggi maksimal 165, ya power supply juga support ATX yang panjang, ya. Nah, ini cara membuka, cara ngerakit-rakit semua ada di manual ini. Oke. Kita lihat ke area sini, ini ada tempat buat SSD SATA lagi, jadi ada 3, 1, 2, 3. Terus di kolong ini ada buat hard disk 3,5, teman-teman. Bisa satu di kolong dan satu lagi di atas, teman-teman. Tapi yang bagian atas bisa buat SSD SATA. Jadi ada opsinya begini, 4 SSD SATA, 1, 2, 3, 4 sama 1 hard disk, atau 2 hard disk 3,5 dengan 3 SSD SATA. Ya, kalian bisa bebas sih naruh SSD-nya di depan atau di belakang sini. Itu udah selera masing-masing. Untuk power supply ini udah lega banget ya, bener-bener lega banget. Sama untuk tempat hard disk ini bisa digeser ya, karena dia ada slotnya lagi di sini. Misalnya mau digeser ke sini atau ke sini itu masih bisa, tergantung selera kalian masing-masing. Oke, kita intip per kabel-kabelannya ya. Ini enak guys, kita udah nggak perlu ngerapihin lagi di casing ini. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai kabel TIS, ngerapiin lagi ya boleh-boleh aja. Kita ke fan-nya dulu deh ya. Untuk fan di sini udah nyambung teman-teman ya. Nah, dia powernya itu pakai SATA, jadi tenaga untuk kipasnya muter itu pakai SATA. Terus kita bisa sinkron ke motherboard, dan tombol reset yang dari casing dipakai ke fan. Artinya tombol reset yang ini yang di casing gunanya itu sebagai tombol ganti lampu, teman-teman. Nah, kalau kalian sinkron ke motherboard, dicolokin yang ini, terus ternyata pas dinyalain, kok bang gue ganti pakai aplikasi nggak bisa ganti warnanya, kalian harus tekan dulu beberapa detik sampai dia sinkron, baru nanti dia bisa tuh ganti warna ya. Jadi untuk fan-nya kurang lebih seperti itu. Terus untuk per kabel-kabelannya ini ada USB 3, ada direct reset power dan kawan-kawan, ada Type C, ada audio, dan USB 2 ya. Ini perkabelan pada umumnya aja teman-teman. Intinya casing ini udah worth it banget, lega banget ya. Dan baik lagi, water cooling tadi 360 bisa di atas ya, 240 juga bisa. Jadi kalau rakit pakai casing ini udah power supply ATX, Mobo dan kawan-kawannya water cooling 360, udah paling gitu doang teman-teman. Semuanya lampu ARGB colokin ke motherboard. Enak. Untuk bagian bawah ini ada dust filter ya. Sistem bukanya seperti bagian pembuangan sarang burung. Kalau teman-teman punya burung di rumah pasti paham maksud gue. Nah, ini sistemnya, jadi untuk ngebersihinnya ini gampang ya. Pokoknya sampai misalkan mau rubah-rubah posisi hard disk juga ini masih gampang banget, gak ada susahnya. Ini casing ini udah pasti enak guys ngerakitnya, kagak ada susah-susahnya. Kita sekarang akan coba nyalain fan-nya teman-teman ya. Nah, untuk lampunya kurang lebih seperti ini. Bisa diganti, bisa ada tombolnya di atas kan. Oh. Jadi kalian tinggal ganti sesuai selera kalian. Tapi biasanya kalau rakitan putih, gue lampunya putih aja gitu. Cuma balik lagi per lampu-lampuan gini mah pure banget selera, guys ya. Jadi casing ini udah mantep banget. Kalau misalkan teman-teman minat, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi teman-teman ya. Harusnya sudah ada pada saat kalian nonton ini, linknya sudah ada ya. Oke, thank you semua. Semoga bermanfaat.